Ya, mulai memasuki masa-masa penting dan krusial, yaitu data inflasi 2 hari ke depan, mulai hari ini dan juga besok, kita akan melihat dengan 2 data dari PPI dan juga CPI. Tapi sebelum itu, kita akan coba lihat dari apa yang terjadi tadi malam terkait dengan rilis data revisi non-farm payroll. Kira-kira dampaknya seperti apa? Karena sampai tadi malam sempat terjadi penurunan pada emas, tapi juga negatif untuk indeks saham. Hanya saja perbedaannya adalah korelasi yang mungkin keduanya akan tunggu-tunggu adalah terkait dengan aktivitas ataupun data inflasi nanti malam. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak marketnya saya kelompokkan dari beberapa hal di sini. Yang pertama tentunya terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin kuat. Itu ditandai dengan angka revisi non-farm payroll tadi malam yang ternyata bisa dibilang angka terburuk atau revisi terburuk atau bahkan revisi paling parah. Ini kalau kita compare dengan yang dianggap paling tinggi sebelumnya itu di bulan atau di tahun 2024. Nah, kemudian juga ada berita terbaru terkait dengan Lee Sa-kuk yang sampai saat ini statusnya sebetulnya masih tetap mengambang ya, karena proses pengadilan masih tetap berjalan, tapi secara eksplisit dari pengadilan sudah menentukan bahwa Lisa masih tetap bisa menjabat sebagai gubernur Fed dan masih bisa layak juga untuk bertemu ataupun melakukan pertemuan di FOMC meeting minggu depan. Kemudian yang terakhir adalah kita bicara tentang geopolitik. Kali ini tidak hanya Rusia Ukraina tapi juga melebar kepada Israel Hamas dan juga Rusia Polandia. Nah, yang cukup menarik adalah Rusia versus Polandia, walaupun kita belum tahu apakah ini akan panjang atau hanya sesaat. Oke, kita lihat terlebih dulu. Pemecatan yang tidak sah ini ternyata membuat Lee Sa-kuk masih tetap menjadi gubernur Fed. Alasannya sederhana bahwa putusan pengadilan mengatakan bahwa pemecatan itu tidak sah karena alasan di dalam Undang-Undang Federal Reserve yang berupa pemecatan dikarenakan suatu alasan tertentu itu hanya mengacu kepada posisi yang bisa dibilang selama Lisa menjabat, bukan sebelum. Jadi kalau misalkan dalam hal ini adalah kasus hipotek yang dituduhkan pada Lee Sa-kuk itu terjadi sebelum Lisa menjabat sebagai gubernur Fed, maka itu tidak sah. Nah, hanya saja nanti ke depannya mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan besar. Apakah nanti Trump akan terus mendesak dan mungkin mengupayakan supaya Lisa dipecat atau tidak? Yang jelas dalam beberapa waktu ke depan, mungkin untuk sementara waktu kita anggap ini safe dan kemudian bisa dibilang Fed masih relatif aman. Kemudian kita juga akan melihat dari pertemuan minggu depan yang artinya selama misalkan katakanlah Fed masuk dengan target ataupun sesuai dengan target dari Gedung Putih yaitu memangkas suku bunga, saya rasa posisinya masih relatif aman ya untuk sementara waktu. Hanya saja secara personal kemungkinan Trump masih tetap akan mengincar Lisa. Apalagi dengan konteks bahwa dia menginginkan jabatan Lisa yang notabene masih cukup jauh ya, sampai 2038. Nah, sementara yang juga tak kalah menarik adalah nanti malam itu adalah voting yang akan dilakukan oleh Senat Komite Perbankan Senat untuk Stephen Miran. Ini akan terjadi nanti malam dan kita perkirakan itu akan relatif lebih mudah untuk Miran dan disahkan dan juga akhirnya bergabung dengan Gubernur Fed minggu depan untuk menentukan atau memberikan voting kira-kira apakah dia mendukung untuk penurunan suku bunga apa tidak. Ya sangat jelas ya, posisinya pasti akan mendukung. Itu akan berarti membuat Dewan Gubernur nantinya akan ada 3 orang yang menopang atau mendukung untuk penurunan suku bunga. Sisanya 3 orang yang relatif masih tetap dipertanyakan dan 1 orang adalah ketua Fed. Nah, posisinya kalau kita pertimbangkan dengan Jackson Hole Symposium kemarin berarti kita anggap saja bahwa Jerome Powell sang ketua kemungkinan akan juga mendukung penurunan suku bunga. Dengan catatan bahwa dia hanya melihat dengan pasar tenaga kerja. Nah, tapi mungkin nanti data inflasi akan memberikan rekomendasi lebih lanjut. Nah, tentunya yang juga tak kalah menarik adalah terkait dengan geopolitik. Setelah tadi malam kita sempat telusuri bahwa posisi dari perang ataupun ancaman perang ini sempat dipicu oleh Israel yang menyerang Hamas. Atau lebih tepatnya Israel menyerang tim negosiasi Hamas di Qatar. Dan ini yang membuat sedikit gerah dan sedikit memanas sehingga memicu kepada kenaikan harga minyak. Dan juga tentunya harga emas dengan sangat cepat mulai kenaikan, tapi di sisi lain langsung redup begitu saja karena setelahnya ternyata Netanyahu mengatakan kepada Trump bahwa dia sangat ingin untuk melakukan gencatan senjata dan juga menandatangani perjanjian damai. Nah, tapi ya apa mau dikata ya, posisi ini justru cenderung membuat negara-negara Arab juga cenderung protes dikarenakan serangan tersebut justru dilakukan di negara yang dikatakan berdaulat. Dan dalam hal ini akhirnya Gedung Putih meminta maaf kepada
Qatar dan mengatakan bahwa serangan itu tidak akan terjadi kembali. Ya, apapun itu, sebetulnya yang kita cermati di sini adalah efek yang kecenderungannya bersifat sementara. Berarti dugaan kita sebelumnya terkait dengan bahwa gencatan senjata ataupun bahkan geopolitik yang memanas itu relatif tidak terlalu relevan untuk saat ini setidaknya. Dan selama tidak ada memicu konflik yang lebih luas lagi, maka kemungkinan dampaknya juga relatif terbatas. Dan itu terlihat tadi malam begitu kenaikan harga minyak sampai $63, tapi tidak lanjut ke 65 ataupun bahkan lebih tinggi. Nah, sebaliknya untuk masalah Rusia dan Polandia, satu sisi ini yang agak dikhawatirkan, karena kalau misalkan Rusia menyerang Polandia, berarti konteksnya adalah dia sudah menyerang kepada negara yang dicurigai atau yang memang diketahui memiliki pangkalan ataupun base militernya dari NATO. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah dia akan memicu peperangan dengan kelompok ataupun grup barat. Dan itu berarti NATO dan juga di dalamnya salah satunya ada Amerika tentunya. Nah, posisi ini akan semakin memperkeruh suasana termasuk dengan upaya perdamaian. Tapi yang jelas sampai saat ini belum terlihat apakah nanti akan ada tindak lanjut apa tidak. Yang jelas ini akan membahayakan untuk euro. Dan mata uang euro ataupun bahkan pound sterling ini akan berpotensi mengalami penekanan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata intensitas ini tidak berlanjut, anggap saja sampai akhir pekan, maka kita mungkin tidak akan melihat ini sebagai efek yang mengganggu pasar, terutama untuk emas, terutama juga untuk oil, ataupun bahkan untuk mata uang euro. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari angka revisi tadi malam, terkait dengan data non-farm secara keseluruhan mengalami revisi sebesar minus 911.000. Dan itu berarti sekitar minus 880.000 dari sektor swasta, sementara 31.000-nya itu dari pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari data detail ini, maka yang paling terbesar itulah menunjukkan sektor perdagangan, transportasi, dan juga utilitas yang mencatatkan potensi dari revisinya mencapai minus 226.000. Oke, kalau misalnya kita compare dengan apa yang terjadi di tahun 2024, ternyata data ini menunjukkan angka yang terlampau tinggi atau dikatakan sebagai yang terburuk. Jadi revisi 2024 saja catatannya hanya mencapai minus 548.000. Sementara yang tadi malam dirilis itulah untuk 2025 sampai ke bulan Maret kemarin, itu kurang lebih minusnya sampai 911.000. Dengan angka yang tertinggi seperti ini, berarti mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika sebetulnya lebih parah dari yang diduga, ataupun bahkan dari rilis data yang sebelumnya sempat muncul sangat kuat. Nah, artinya kalau kita lihat dari sini, sangat besar kemungkinannya untuk Fed tetap lanjutkan penurunan suku bunga, bahkan ini lebih mendukung kepada alasan-alasan lainnya dibandingkan dengan data inflasi tentunya untuk saat ini. Nah, tapi catatannya teman-teman, kenapa harga emas mulai penurunan? Karena kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, setelah kita telusuri tanggal 22 Agustus sampai kurang lebih tadi malam 9 September, harga emas memang sudah mengalami rally yang sangat panjang. Jadi yang ada kemungkinan di situ adalah kemungkinan profit taking, dan juga kemungkinannya juga adalah terkait dengan data tersebut sudah diantisipasi sejak pagi tadi atau di pagi harinya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan hari Selasa kemarin, ternyata emas sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga akhirnya ditambah lagi dengan posisi geopolitik, di mana itu akan mendorong safe haven dan akhirnya tercipta rekor baru. Hanya saja setelah data ini dimunculkan, sebetulnya tidak terlalu mengejutkan karena mereka pun atau ekonom memperkirakan akan ada revisi yang sangat besar sampai minus 682.000. Dan akhirnya ya selesai. Market sudah menduga itu dan akhirnya sudah bersiap dengan yang terburuk. Itu sebabnya kenapa profit taking terjadi pada pasar emas, ditambah lagi dengan kondisi bahwa ya geopolitik yang juga ternyata cepat menguap begitu saja. Oke, kalau begitu apakah ini menjadi alasan tepat untuk kita yakini bahwa Fed akan memangkas suku bunga? Ternyata kalau misalkan kita perhatikan dari Fed Watch Tools, dari CME Fed Watch Tools terutama, saya memperhatikan dari 3 bulan terakhir atau 3 pertemuan terakhir di tahun 2025. Anda bisa lihat di sisi kiri itulah untuk potensi pertemuan 17 September mendatang, berarti minggu depan. Sementara yang tengah itu adalah untuk pertemuan Oktober, dan yang terakhir di paling kanan itulah untuk pertemuan Desember. Ya, kita lihat di bagian kiri. Ini adalah pertemuan untuk September, di mana 92% ekspektasinya adalah untuk pemangkasan 25 basis point. Di sisi lain, terjadi ekspektasi juga yang memulai mempertemukan 50 basis point, tapi masih sekedar 88%. Terbesar 2 hari terakhir yang lalu, kurang lebih ada di 11%. Nah, walaupun tadi malam bisa dibilang angkanya menurun setelah rilis revisi NFP, tapi ini mencerminkan bahwa tenaga kerja yang lemah bisa saja membuat pasar mempertimbangkan 25 versus 50 basis point.
Atau bahkan mereka sudah mulai menduga, kira-kira apakah nanti inflasi memperkuat alasan untuk Fed memangkas 50 basis point atau tidak. Nah, sedangkan kalau kita compare lagi dengan bulan-bulan yang sebelumnya, bahwa ekspektasi untuk Oktober ataupun Desember kecenderungannya minim untuk melakukan pemangkasan. Tapi Anda bisa lihat di sini, setelah September diharapkan akan terjadi lanjutan untuk pemangkasan suku bunga di bulan Oktober, dan itu ekspektasinya adalah 25 basis point sebesar 72%. Angka ini cenderung menunjukkan apa? Kecenderungannya adalah menunjukkan bahwa optimisme pasar kemungkinan melihat Fed bisa melakukan siklus penurunan suku bunga lebih lanjut mirip dengan apa yang terjadi di 2024. Nah, terakhir yang tentunya di Desember yang juga berada di atas 50%. Angkanya adalah 64% untuk pemangkasan 25 basis point. So, angka-angka ini akan sangat ditentukan dari dot plot minggu depan karena mengingat FOMC Juni yang terakhir itu menunjukkan hanya menyisakan 2 kali penurunan suku bunga. Kalau misalkan data inflasi nanti malam, ataupun bahkan besok malam, terkait dengan PPI ataupun CPI yang relatif lebih rendah, maka kemungkinan ini bisa segera terwujud. Tapi kalau misalkan data inflasinya relatif lebih tinggi dari perkiraan, atau bahkan ada lonjakan yang jauh lebih tinggi, maka mungkin perkiraannya adalah cuma 2 kali pemangkasan, atau tetap 3 kali tanpa memperhitungkan 50 basis point yang mungkin bisa terjadi minggu depan. So, kira-kira apakah nanti malam data tersebut akan mendukung apa tidak? Pandangan Gerd Musah ini kaitannya dengan data CPI yang baru akan rilis di hari Kamis mendatang, bahwa dia memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih untuk basis bulanan sampai ke 0,36%. Di sisi lain, angka ini hanya sedikit saja lebih tinggi daripada ekspektasi 0,30%. Nah, yang catatannya yang paling penting di sini adalah kalau misalkan kita balik lagi dengan posisi ekspektasi, maka diartikan dengan hal tersebut bisa jadi angka yang muncul nantinya adalah 0,4% menurut Gerd Musah. Tapi apapun itu, secara keseluruhan 0,4% compare dengan 0,3% tidak akan mempengaruhi penilaian Fed untuk tetap memangkas suku bunga. So, ini yang cukup menarik. Apakah CPI utama ataupun core CPI-nya nanti akan jauh lebih tinggi atau cenderung sideways? Kalau sideways, ya otomatis tidak ada alasan untuk Fed untuk tidak memangkas suku bunga. Oke, data nanti malam kurang lebih yang kita lihat adalah ini PPI dengan angka ekspektasi turun dari 0,9 menjadi 0,3%. That means harusnya positif ya untuk emas. So, kalaupun pagi tadi kita suggest untuk sell, mungkin di malam hari kita harus berubah strategi menjadi buy. Kalau seandainya angka ini betul-betul muncul, ya artinya angka aktual sama dengan ekspektasi 0,3% atau jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Tapi kalau tiba-tiba loncat di atas 1%, anggap saja 1,1 ataupun 1,2, mungkin kita akan lihat koreksi lanjutan untuk emas. Di sisi lain, untuk harga minyak pun akan ditentukan oleh crude oil inventory yang saat ini kalau misalkan kita lihat upaya dari Amerika itu menekan harga minyak sehingga kemungkinan pasokan akan diperbesar atau produksi akan lebih meningkat.